Pagi itu, matahari baru saja menembus celah atap seng pasar Legi yang kumuh, namun suasananya sudah menegang. Bukan karena harga cabai yang melambung atau pembeli yang berebut dagangan, melainkan karena langkah kaki berat seorang lelaki bertato yang melangkah gagah di antara lapak-lapak. Dialah Bang Jejen, preman pasar yang dijuluki si kebal sajam. Satu tatapannya cukup untuk membuat para pedagang menunduk gemetar. Tak ada yang berani menolak saat ia datang menagih uang keamanan, jumlahnya semakin hari semakin mencekik. Di sudut pasar, seorang ibu penjual sayur, Mak Inah, mengusap air mata sambil menyerahkan uang hasil jualannya yang belum seberapa. "Maaf, Jejen, baru segini," katanya dengan suara bergetar. Tanpa belas kasihan, Jejen menendang timbangan dagangnya hingga terpelanting. "Kurang ajar, gue gak butuh alasan. Minggu depan setor 2 kali lipat, paham?" Jeritan Mak Inah tak membuat siapapun bergerak. Semua hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan dagangan. Para tukang parkir yang dulunya warga setempat kini dikuasai anak buah Jejen. Mereka tak segan memukuli siapapun yang tak patuh, bahkan polisi yang sempat coba patroli pun diusir dengan ancaman. Kabar beredar, Jejen kebal terhadap senjata tajam dan pernah bertarung melawan 5 orang bersenjata golok tanpa terluka sedikitpun. Ketakutan merajalela. Para pedagang kecil harus menyisihkan penghasilan untuk bayar upeti tiap hari, sementara aparat lokal tutup mata, takut atau mungkin sudah masuk angin. Jejen kini bukan hanya penguasa pasar, tapi raja kecil yang punya kekuasaan absolut di atas penderitaan rakyat kecil. Ia beroperasi bukan hanya dengan otot dan senjata, tapi dengan jaringan gelap yang menyentuh banyak lapisan. Sore itu, seorang pemuda diam-diam merekam aksi Jejen dari balik tumpukan karung beras. Ia mengunggahnya ke media sosial, berharap keadilan turun dari langit. Video itu viral, ribuan komentar memenuhi jagat maya, memaki kebiadaban Jejen dan mempertanyakan di mana aparat. Tapi satu komentar membuat bulu kuduk berdiri, "Tenang, saya sudah melihat ini. Tunggu saja, waktu si preman akan tiba." Komentar itu datang dari akun anonim dengan nama pengguna, TS01. Tak ada yang tahu siapa dia, namun bagi lingkaran tertentu, kode itu merujuk pada Jenderal Tarso, seorang intel senior Kopassus yang telah menumpas banyak pemberontakan tanpa jejak. Pria yang disebut hantu Medan, itu terkenal menyamar dengan sangat meyakinkan, ia bisa menjadi siapa saja, sopir angkot, pemulung, atau bahkan tukang becak. Sementara warga pasar Legi kembali pasrah pada nasib, jauh di sebuah markas rahasia di Jakarta, Tarso memandangi video itu dengan sorot mata dingin. Tangannya mengepal. "Sudah terlalu lama tikus-tikus ini bermain di atas penderitaan rakyat," gumamnya. Tanpa banyak bicara, ia mengambil topi lusuh dan jaket kasar. "Aku akan jadi kuli pasar. Dan Jejen, kau akan aku bawa ke lututmu sendiri." Hari keesokan pun tiba. Di antara kuli-kuli baru yang sibuk mengangkut karung bawang, seorang pria berwajah dingin, tubuh kekar namun tampak lugu, menyusup diam-diam. Tak ada yang tahu bahwa dialah Jenderal Tarso, yang akan mengguncang dunia gelap pasar Legi dan membuka bab baru dari perlawanan yang akan dikenang selamanya. Di balik tembok tebal Istana Kepresidenan, suasana siang itu begitu hening, namun ada ketegangan yang menggantung di udara. Presiden memandangi layar besar di ruang rahasia tempat ia menyaksikan tayangan ulang video viral kekejaman Bang Jejen. Wajahnya murung, matanya menatap tajam seolah menembus layar. "Ini bukan sekadar preman, ini kanker," ujarnya dingin kepada Panglima TNI yang berdiri tegap di hadapannya. "Dan kanker harus disingkirkan dari akar-akarnya." Panglima hanya mengangguk singkat sebelum menyodorkan sebuah map hitam bertuliskan, "Operasi Merpati Hitam." Di dalamnya hanya ada satu nama, Jenderal Tarso. Presiden tersenyum kecil. "Si hantu Medan," ucapnya lirih. "Sudah waktunya dia turun lagi." Tak butuh waktu lama, perintah rahasia ditandatangani. Tak ada konferensi pers, tak ada peluit keras. Hanya satu instruksi, turunkan Tarso, dan bersihkan pasar Legi sampai akar-akarnya tercabut. Sementara itu, jauh di markas Kopassus, Tarso tengah berdiri di depan cermin, mengenakan jaket lusuh dan topi sobek yang sengaja dipilih untuk menutupi identitasnya. "Sudah lama aku tak turun sendiri," gumamnya sembari memasukkan pisau kecil ke dalam sepatunya. Di usia yang sudah kepala 5, rambutnya mulai memutih, namun tubuh dan refleksnya masih seperti macan lapar. Dia bukan jenderal biasa, ia adalah legenda hidup yang pernah masuk ke sarang pemberontak di Papua hanya dengan satu pisau, dan keluar membawa sandera selamat.
Telepon satelitnya berdering. Suara Panglima terdengar di seberangnya. Target utama adalah Jejen. Tapi kau tahu, ini lebih dalam. Ada jaringan di balik dia. Jangan kembali sebelum kau runtuhkan semuanya. Tarso menjawab tanpa basa-basi, aku hanya butuh waktu 1 minggu. Lalu sambungan terputus. Ia memasukkan ponsel ke dalam kantong dan melangkah keluar menuju mobil pikap tua yang disiapkan sebagai kedok awal penyamarannya. Sore itu, Tarso tiba di kota kecil tempat pasar Legi berada. Ia tak langsung masuk, melainkan berbaur di pinggiran, tinggal di los kecil di dekat terminal, berbaur dengan para tukang angkut, becak, dan kuli kasar. Tiap malam ia mencatat, mengamati siapa yang datang ke markas Jejen, siapa yang menyetor uang, siapa yang hanya pelaksana dan siapa yang jadi dalang di balik layar. Sepekan penuh ia tidur di lantai, makan dari nasi bungkus, dan menanggung hinaan layaknya orang rendahan. Tapi di balik mata itu, intel paling ditakuti sedang membidik mangsanya. Pada hari ke-7, Tarso menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia mengikuti 2 anak buah Jejen yang membawa 1 koper besar menuju sebuah rumah tua. Di dalamnya, ia melihat Jejen duduk bersila di hadapan seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki itu memercikkan darah ayam ke tubuh Jejen sambil melantunkan mantra dengan suara berat. Ajian sakral, pemberi kekebalan dan kekuasaan, desis dukun itu. Tarso mencatat semuanya dalam hati, ia tahu ini bukan hanya urusan otot, tapi juga mistik yang harus dilawan dengan strategi. Malam itu, Tarso duduk sendiri di pinggir sungai, menatap langit yang mulai mendung. Ia menghela napas dalam. Ini bukan sekadar perang dengan preman, gumamnya. Ini perang dengan keyakinan palsu. Dengan ilusi kekebalan, tapi setiap kekuatan punya celah. Dan aku akan menemukannya. Ia menggenggam tanah di sampingnya, merasakannya di antara jemarinya yang kasar. Demi mereka yang ditindas, demi Makinah dan semua yang hidup dalam ketakutan, aku akan runtuhkan singgasana si Raja Pasar itu. Pagi berikutnya, suara riuh pasar Legi kembali bergema. Namun hari itu berbeda, karena di antara deretan kuli, ada satu pria tua berwajah dingin, yang sedang menunggu waktu untuk menerkam. Dan dari kejauhan, mata Tarso menatap Jejen yang tengah tertawa keras di atas tahta kekuasaannya, tanpa sadar bahwa ajalnya sedang mendekat, langkah demi langkah. Hari itu hujan turun deras membasahi atap-atap seng pasar Legi. Lumpur membanjiri lorong-lorong sempit di antara lapak sayur dan pakaian bekas. Tarso, yang kini dikenal sebagai Pak Tamin, seorang kuli baru dari luar kota, berjalan terlatih membawa karung bawang seberat 50 kg di pundaknya. Tak seorang pun mencurigai bahwa pria lusuh yang tampak kelelahan itu adalah seorang Jenderal Kopassus dengan puluhan misi rahasia yang sukses ia tuntaskan tanpa jejak. Setiap detik ia manfaatkan untuk mengamati dan mencatat pola kekuasaan Jejen. Ia tahu, seorang raja pasar seperti Jejen tidak berdiri sendiri. Ada pola, ada struktur, dan yang paling penting, ada titik lemah. Setiap transaksi uang, setiap pukulan yang dilayangkan kepada pedagang, dan setiap pengangkutan koper misterius, semua itu ia rekam dalam ingatannya yang tajam. Tapi yang membuat Tarso geram bukanlah sistemnya, melainkan bagaimana ketakutan begitu dalam mencengkeram warga. Suatu siang, Tarso melihat seorang pemuda, mungkin baru usia 20-an, dipukul sampai pingsan hanya karena menolak bayar pungli parkir motor. Darah mengalir dari pelipis pemuda itu, dan tak ada satupun orang yang berani menolong. Bahkan aparat yang sedang duduk di warung sebelah hanya pura-pura tidak melihat. Tarso mengepalkan tinjunya di balik tumpukan karung. Ia harus menahan diri. Belum saatnya, tapi kemarahannya sudah seperti api kecil yang siap membakar seisi pasar. Semakin dalam Tarso menyusup, semakin jelas siapa saja yang menjadi pilar kekuatan Jejen. Ada Juki, tangan kanan Jejen yang bertugas mengatur peredaran uang haram. Ada Ujang Gendut, si tukang jagal yang juga penjaga markas dan konon pernah membunuh orang hanya karena menolak setor. Dan yang paling berbahaya adalah Ki Prabu, sang dukun yang memberi Jejen kekebalan dari senjata tajam. Tarso sadar, musuhnya kali ini bukan hanya fisik, tapi juga klinik. Malam harinya, Tarso mendatangi sebuah warung kopi kecil yang sepi di ujung pasar. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai Mang Somat, mantan preman yang kini jadi pemulung. Lewat pendekatan perlahan dan bantuan rokok kretek, Mang Somat akhirnya buka suara. Jejen dulu cuma tukang parkir biasa, Jenderal, bisiknya. Tapi sejak ikut ritual dengan Ki Prabu, dia jadi iblis.
Golok nggak mempan. Orang-orang takut bukan karena ototnya, tapi karena dia beneran gak bisa mati. Tarso mengangguk dalam diam. Ia tak percaya sepenuhnya pada kekebalan, tapi ia juga tahu banyak prajurit gugur karena meremehkan kekuatan yang tak terlihat. Ia butuh cara untuk menghancurkan mitos itu di depan rakyat. Kalau rakyat lihat dia berdarah, dia jatuh, mereka akan bangkit, batinnya. Tapi untuk itu, ia harus tahu lebih banyak tentang ritual gelap Jejen. Dan itu berarti mendekati lingkaran inti sang preman. Kesempatan datang lebih cepat dari dugaan. Setelah 2 kali menolong anak buah Jejen mengangkat barang berat tanpa diminta bayaran, Tarso mulai dilirik. Juki, tangan kanan Jejen, mendatanginya. Lu kuli baru ya, badan lu gede juga, minat kerjaan yang lebih gede. Tarso menatap Juki dalam-dalam, lalu menunduk seperti kuli rendahan. Kalau bisa buat makan lebih layak, saya siap, Bang. Saat itulah ia resmi masuk ke sarang ular, dan hanya satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Malam itu, Tarso menatap langit yang mulai cerah. Cahaya bulan menembus celah awan, menyinari wajahnya yang penuh lumpur. Tapi di balik wajah itu, mata seorang jenderal bersinar tajam. Ia kini sudah berada di tengah-tengah musuh. Selangkah lagi, ia akan tahu seluruh isi markas Jejen. Dan setelah itu, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Pagi yang suram menyelimuti pasar Legi. Kabut masih menggantung di atas genteng, namun suasana sudah riuh oleh teriakan pedagang dan suara gerobak kayu yang berlalu lalang. Di tengah keramaian itu, Tarso, yang kini dipanggil Bang Tam, sudah berdiri di lapak gudang belakang, mengangkat karung dan sesekali memantau keadaan. Ia tahu, hari ini akan berbeda. Hari ini ia akan menguji batas dan melihat seberapa cepat singa akan mengaum jika wilayahnya disentuh. Ujian itu datang ketika seorang preman berbadan tambun bernama Ujang Gendut mulai mengamuk kepada seorang nenek penjual tempe yang tak mampu membayar uang keamanan hariannya. Dengan kasar, Ujang menendang gerobak tempe, hingga berantakan, menjambak kerudung si nenek, dan hendak menamparnya. Sudah tua, tapi susah diajarin. Teriaknya, orang-orang hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk, takut ikut kena imbas. Tapi satu orang melangkah maju. Tarso melangkah pelan namun pasti, tangan kirinya memegang karung bawang, sementara tangan kanan mengepal erat. Lepaskan, Bang. Dia cuma cari makan, ucap Tarso datar. Ujang menoleh dengan mata melotot. Lo siapa? Ha, kuli bautai sok jadi pahlawan. Minggir kalau gak mau gue belah. Teriaknya sambil mencabut golok dari balik pinggang. Tarso tak gentar, ia justru melangkah lebih dekat, membuang karungnya ke tanah, lalu berdiri di antara Ujang dan si nenek. Seketika golok Ujang meluncur ke arah leher Tarso, gerakan cepat dan penuh amarah. Tapi dengan kelincahan yang mengejutkan, Tarso menunduk dan memutar tubuh, menyikut dada Ujang dengan kekuatan penuh hingga tubuh tambun itu terpental ke tumpukan kardus. Orang-orang berseru kaget, goloknya terlempar ke tanah. Tarso tak berhenti, ia melompat, mendarat di atas Ujang, dan menghantam perutnya 2 kali hingga napas Ujang tersedak. Jangan pernah sakiti rakyat kecil lagi, bisiknya dingin di telinga musuhnya. Suasana pasar mendadak hening, semua mata tertuju pada Tarso. Para pedagang, tukang parkir, hingga sesama preman tak menyangka si kulit tua bisa melumpuhkan Ujang Gendut hanya dalam hitungan detik. Namun dari kejauhan, Juki, tangan kanan Jejen, menyaksikan semuanya dengan sorot mata menyipit. Ia segera merogoh ponsel dan mengirim pesan, si tua bau tanah ini bukan orang biasa. Setelah Ujang diseret pergi oleh 2 preman lain, Tarso kembali ke lapaknya seperti tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu pertarungannya baru saja dimulai. Ia sengaja menunjukkan sebagian kecil kekuatannya, untuk menggoyahkan kepercayaan bahwa semua preman tak tersentuh. Dan hasilnya sudah terasa, orang-orang mulai menatapnya dengan hormat. Bahkan si nenek penjual tempe mendatanginya dan berbisik, "Terima kasih, Nak. Allah pasti kirim kamu ke sini buat lindungin kami." Namun ancaman pun ikut membayangi. Malam harinya, sebuah batu besar dilempar ke arah los tempat Tarso tidur. Di kertas yang menempel di batu tertulis, "Berani sentuh orang kami lagi, mayat lu dikirim ke sungai." Tarso hanya tersenyum saat membaca ancaman itu. Ia tahu, dirinya sudah masuk ke dalam radar. Tapi bagi seorang Jenderal Kopassus, tekanan bukan alasan untuk mundur, melainkan undangan untuk menebar perlawanan lebih besar. Di dalam benaknya, satu rencana mulai terbentuk. Jika ingin runtuhkan kerajaan Jejen,
Aku harus buat rakyat bangkit. Dan itu hanya bisa terjadi, jika mereka lihat penguasa itu bisa jatuh. Dengan langkah mantap, ia mulai menyusun langkah berikutnya, menuju jantung pertahanan musuh, ke markas utama tempat Jejen dan Ki Prabu bersembunyi dalam angkuhnya. Berikut pengembangan Asteris Bab 5, Teror dari Sang Dukun Asteris, terdiri dari 8 paragraf, melanjutkan alur dramatis dan penuh ketegangan. Malam menyelimuti pasar Legi dalam kesunyian yang mencekam. Gerimis turun perlahan, menyatu dengan embusan angin yang menusuk tulang. Tarso, yang sedang membersihkan luka kecil di lengannya akibat lemparan batu sore tadi, dikejutkan oleh bisikan samar dari balik gubuknya. Tur, suara itu tak seperti manusia biasa. Dingin, parau, seolah berasal dari dunia lain. Ia langsung siaga, meraih belati kecil yang selalu ia sembunyikan di bawah tikar. Tapi ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal dan bau dupa yang menyengat. Saat itulah ia sadar, musuhnya mulai memainkan kekuatan gelap. Bukan dengan otot atau senjata, tapi dengan teror gaib. Tarso melangkah ke halaman kecil di belakang gubuk. Di sana, sebuah boneka jerami tergantung di tiang kayu. Mulutnya disumpal kain merah, dan perutnya ditusuk puluhan paku karat. Di lehernya tergantung tulisan dari daun lontar, "Jiwa lu sudah gue pegang. Lu akan mati pelan-pelan." Tarso menghela napas panjang. Ia tahu, ini ulah Ki Prabu, sang dukun yang jadi tameng batin Jejen. Esoknya, satu persatu pedagang mulai berbisik-bisik. Mereka mulai resah karena semalam ada 5 orang yang mendadak kejang-kejang usai menyebut nama Jejen dengan nada marah. Salah satunya bahkan meninggal dengan mata terbuka lebar, seperti melihat sosok mengerikan sebelum ajal. "Ini pasti Ki Prabu, dia marah karena orang baru itu lawan Jejen," bisik seorang ibu. Ketakutan mulai menyebar lagi. Keteguhan yang sempat tumbuh akibat aksi heroik Tarso, kini perlahan ciut karena rasa ngeri yang tak kasat mata. Namun Tarso tidak goyah. Malam itu juga, ia memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ki Prabu. Lewat bantuan Mang Somat, ia diarahkan ke sebuah rumah tua di ujung hutan kecil di belakang pasar. Dulu dia guru spiritual, tapi setelah keluarganya dibantai lintah darat, dia berubah jadi pemuja ilmu hitam. Sekarang, dia bukan manusia lagi. Dia jin dalam tubuh tua, ucap Somat dengan mata berkaca-kaca. Tarso hanya mengangguk. Baginya, sekuat apapun lawan, jika bernapas dan berpijak di bumi, pasti bisa ditaklukkan. Saat malam semakin larut, Tarso menyusup ke arah rumah Ki Prabu. Dari kejauhan, rumah itu seperti sarang setan, penuh sesajen, tulang ayam, dan suara lonceng kecil berdentang sendiri. Saat Tarso mengintip dari balik pohon, ia melihat sosok tua berjubah hitam duduk bersila di tengah lingkaran api. Mulutnya komat kamit, matanya kosong, dan tiba-tiba, seolah menyadari kehadiran Tarso, kepala Ki Prabu menoleh lurus ke arah semak tempat Tarso bersembunyi, padahal jaraknya lebih dari 15 meter. Tarso sontak mundur perlahan, tapi tiba-tiba seekor ular hitam sepanjang 2 meter muncul dari balik tanah dan menyerangnya. Dengan refleks tinggi, Tarso melompat dan menancapkan belatinya ke kepala ular itu. Namun suara desisan panjang menggemuruh dari segala arah. Seolah ribuan makhluk gaib sedang memperingatkannya, "Kau telah melangkah terlalu jauh, Jenderal." Suara itu bukan gema biasa, tapi langsung menusuk pikirannya. Meski hatinya sempat diguncang, Tarso tahu ini adalah bagian dari perang mental. Ia kembali ke pasar menjelang subuh dengan satu tekad, ia harus menghancurkan mitos tak terkalahkan itu, bukan hanya lewat aksi, tapi dengan menelanjangi dalam kliniknya. Karena selama rakyat percaya bahwa Jejen adalah makhluk kebal karena kekuatan gaib, tak akan ada perlawanan yang sungguh-sungguh. Saat matahari terbit, Tarso memandang langit dengan tatapan tajam. "Kalau perang ini bukan sekadar fisik, maka aku harus pakai senjata yang tak pernah mereka duga, keberanian dan akal," gumamnya. Dan sejak pagi itu, Jenderal Tarso mulai menyusun rencana besar, bukan hanya untuk mengalahkan Jejen, tapi juga membongkar akar ketakutan yang membelenggu seluruh pasar. Pagi itu, pasar kembali ramai, namun tidak dengan senyuman. Wajah-wajah lesu para pedagang menunjukkan bahwa malam tadi kembali dihantui mimpi buruk dan suara-suara aneh dari lorong-lorong gelap. Tarso berjalan di antara kerumunan, menyerap bisikan ketakutan yang mulai merayap kembali. Beberapa orang sudah menghindari tatapannya, takut jika sekadar dekat dengannya bisa memancing kemarahan Ki Prabu. Namun Tarso tidak gentar, justru saat semua orang mundur, dia melangkah maju. Ia tahu,
Kunci untuk meruntuhkan dominasi Jejen adalah menghancurkan mitos kekebalannya. Karena itulah hari itu juga, Tarso menemui seorang lelaki tua bernama Karyo, mantan dukun kampung yang pernah menjadi rekan seperguruan Ki Prabu sebelum ia jatuh ke dalam ilmu hitam. Karyo tinggal di sebuah gubuk tua di pinggiran kota, menjauh dari kehidupan karena trauma. Masa lalu, butuh waktu 3 jam meyakinkan Karyo bahwa ia bukan musuh, tapi pejuang untuk rakyat. Setelah duduk di tikar bambu dan menyesap kopi pahit buatan Karyo, Tarso mendengar kebenaran yang menggemparkan. Jejen itu bukan kebal karena ilmu sejati. Dia cuma pakai susuk dan raja darah kambing hitam yang ditanam tiap malam Jumat Kliwon oleh Ki Prabu. Itulah kenapa setiap malam Jumat, tak ada yang boleh mendekat ke markasnya, ucap Karyo lirih. Dan yang lebih penting, kekebalan itu bisa hilang kalau susuknya dicabut dan rajahnya disiram air daun randu yang dirapal doa tertentu. Tarso mencatat segalanya, bukan di buku, tapi di benaknya yang terlatih menghadapi misi-misi rahasia. Ia tahu apa yang harus dilakukan, menghancurkan raja itu dan mencabut akar ketakutan rakyat. Tapi ia sadar, ini bukan tugas satu malam. Ia butuh orang dalam, dan itulah sebabnya ia mulai mendekati seseorang yang dulu paling loyal kepada Jejen, Yayan, mantan preman bengis yang kini sakit-sakitan dan ditinggalkan anak buah karena dianggap lemah. Dengan pendekatan halus, Tarso menyambangi Yayan, membawakan makanan dan obat, lalu perlahan menggali informasi tentang lokasi penyimpanan susuk dan ruang ritual Ki Prabu. Di tengah malam, ketika hujan deras membasahi tanah, Yayan akhirnya menangis dan berkata, "Saya capek, Bang, saya dulu ikut Jejen karena takut. Tapi saya juga yang gali lubang di tempat rajahnya ditanam." Tarso menggenggam tangan Yayan erat. "Kau bisa tebus semua dosamu. Bantu aku." Seminggu kemudian, saat malam Jumat tiba, Tarso menyusup ke tempat rahasia yang ditunjukkan Yayan, sebuah kebun pisang mati di belakang gudang besar milik Jejen. Di sana, ia menggali tanah dan menemukan kotak besi tua berisi kain merah bertuliskan aksara kuno, gigi manusia, dan susuk emas kecil yang sudah berkarat. Ia menaburkan air daun randu dan membaca doa pelan-pelan seperti diajarkan Karyo. Saat air menyentuh rajah, angin berhembus kencang, dan suara jeritan menggema entah dari mana. Seolah bumi menolak perbuatannya, namun Tarso tidak berhenti. Ia melanjutkan ritual hingga susuk itu berubah hitam dan meleleh di tangannya. Pada saat itulah, di markas Jejen, sang preman tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Ki Prabu yang tengah bermeditasi tersentak dan berteriak, ada yang membatalkan perlindungan. Rajahnya dirusak, kekacauan pun dimulai. Jejen tak lagi kebal, dan ketakutan yang selama ini memagari dirinya, mulai runtuh bersama sirnanya kekuatan gaib yang selama ini melindungi. Tarso kembali ke pasar dengan wajah tenang. Ia belum menyerang secara fisik, tapi pukulan paling mematikan sudah ia layangkan, Jejen kini manusia biasa. Dan saat itu, ia tahu, giliran rakyat yang harus berani berdiri. Besok, aku akan buat dia keluar dari sarangnya. Bukan dengan senjata, tapi dengan suara rakyat yang bersatu, gumamnya sambil menatap langit malam yang mulai cerah, seolah menyambut datangnya badai yang akan menggulung semua kebusukan. Berikut kelanjutan kisah pada Asteris bab 7, Perlawanan Rakyat Asteris, ditulis dalam 8 paragraf penuh tensi dan drama, menyambung erat dengan bab sebelumnya. Fajar menyingsing dengan langit yang memerah seperti luka. Pasar Legi yang biasanya gaduh masih sunyi. Namun di antara lorong-lorong sempit, Tarso berdiri tegak di atas sebuah meja kayu bekas dagangan ikan asin. Di hadapannya, puluhan pedagang mulai berkumpul, wajah mereka masih ragu-ragu, sebagian masih tampak trauma. Tarso mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata lantang, Jejen tidak kebal lagi. Aku sudah cabut pelindungnya, kini dia hanya manusia biasa, dan manusia bisa kita lawan. Bisik-bisik mulai berubah menjadi desir semangat. Seorang pedagang sayur tua, Bu Rohmah, maju perlahan. Benar itu, Pak, benar dia sudah bukan makhluk kebal lagi. Tanyanya, matanya berkaca-kaca. Tarso mengangguk dengan tegas. Kalau tidak percaya, lihat bekas darahnya sendiri. Tadi malam dia muntah darah. Perlindungan Ki Prabu sudah hancur. Tiba-tiba, seorang pemuda kurus yang selama ini diam, maju ke depan. Kalau begitu, mari kita usir mereka, Pak. Kita tak mau hidup dalam ketakutan terus. Semangat itu menular cepat. Orang-orang yang tadinya takut kini mulai membawa sapu, kayu, dan alat-alat seadanya. Bahkan beberapa pemuda nekat merakit petasan dari bahan kembang api bekas.
Tarso hanya tersenyum kecil. Ia tahu perlawanan rakyat bukan tentang kekuatan, tapi tentang keberanian. Ia berjalan mendekati para pemuda, menepuk bahu mereka satu persatu. Hari ini bukan hari biasa. Ini hari kita ambil kembali hak kita yang dirampas, katanya tegas, suaranya menggelegar. Sementara itu, di markas Jejen, suasana mencekam. Sang preman besar kini terbaring lemah, wajahnya pucat dan mata merah menyala karena amarah. Ki Prabu mondar-mandir seperti kesetanan. Kita harus segera kembali ke kebun, buat raja baru. Namun Jejen menolak. Tidak, aku harus tunjukkan kalau aku masih penguasa. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menelan darah sendiri. Aku akan datangi mereka, dan habisi si Tarso dengan tanganku sendiri. Siangnya, dentuman petasan terdengar di seluruh pasar. Itu bukan suara perayaan, tapi tanda perang. Puluhan warga, dipimpin Tarso, bergerak menuju markas Jejen. Mereka tidak lagi membawa ketakutan, tapi kemarahan dan keberanian. Di depan barisan, Tarso memegang bendera putih dengan tulisan, "Rakyat melawan ketidakadilan." Wajah-wajah mereka kini penuh nyala harapan. Di depan markas, puluhan anak buah Jejen yang biasa menyombongkan diri, kini mulai goyah melihat gelombang rakyat datang tanpa gentar. Ketika akhirnya Jejen muncul di gerbang markas, tubuhnya tampak lemah namun penuh gengsi. "Kalian pikir bisa kalahkan aku?" teriaknya, tapi suaranya tak lagi bergema seperti dulu. Tak ada lagi aura mistis. Tak ada lagi suara petir. Justru Bu Rohmah melangkah maju dan melemparkan sepatu ke arahnya. "Dasar pengecut, kau cuma bisa menindas yang lemah." Sontak gelombang lemparan barang pun menyusul, dari tomat busuk hingga ember plastik. Jejen hanya bisa menutupi kepala sambil mundur. Melihat itu, Tarso tahu ini momen yang paling tepat. Ia maju dan berdiri di depan Jejen. "Ini akhirmu, Jejen. Serahkan dirimu. Rakyat sudah memilih. Bukan kau yang mereka takuti lagi," ucapnya dingin. Jejen, yang dulu beringas, kini hanya menatap kosong. Ia mencoba menarik golok di pinggangnya, tapi tangannya gemetar. Sebelum sempat mengayunkan, seorang pemuda menyabetkannya dengan tongkat kayu, membuat senjata itu terjatuh. Jejen roboh, bukan karena kekuatan, tapi karena kehancuran harga diri. Hari itu, pasar Legi bergemuruh bukan oleh suara transaksi, tapi oleh sorakan kemenangan. Jejen dan anak buahnya diseret ke balai desa untuk diadili. Ki Prabu menghilang entah kemana. Tarso menatap langit, menghela napas panjang. Ia tahu pertempuran belum usai. Tapi ia telah menyalakan api perlawanan, dan rakyat sudah bangkit. Hari ini, satu pasar telah terbebas. Dan Tarso tahu, masih banyak, Jejen, lain di luar sana yang menanti untuk dilenyapkan. Malam menyelimuti pasar dengan kabut tipis yang menggantung aneh, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Di tengah euforia rakyat yang baru saja meraih kemenangan, sebuah bayangan melesat cepat di antara rerimbunan bambu di ujung desa. Ki Prabu, dukun tua yang selama ini menjadi sumber kekuatan Jejen, berlari terseok dengan jubah robek dan wajah penuh dendam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kekuatannya telah diruntuhkan oleh seorang intel Kopassus bernama Tarso. Di balik kemarahannya, Ki Prabu menyusun rencana licik. Ia tidak akan melawan secara langsung, dia tahu ilmunya belum cukup pulih setelah Raja Utama dihancurkan, maka ia menuju tempat persembunyiannya di hutan larangan, tempat ia dulu menimba ilmu dari seorang guru besar aliran hitam. Di sana, ia bersimpuh di depan makam keramat dan menancapkan kuku jarinya sendiri ke tanah. "Roh-roh leluhurku, beri aku kekuatan terakhir, biar kubalas mereka semua," desisnya dengan suara parau. Sementara itu, Tarso yang menyadari bahwa Ki Prabu belum tertangkap, merasa ada bahaya yang mengintai. Ia kembali menemui Karyo, sang mantan dukun yang dulu membongkar rahasia kekebalan Jejen. "Jika Ki Prabu lari ke hutan larangan, kita harus bersiap. Itu tempat ilmu paling hitam dipelajari. Ia bisa memanggil kekuatan dari alam gaib," ujar Karyo dengan wajah cemas. "Kalau ia sampai berhasil, bukan hanya pasar yang terancam, tapi seluruh kota." Kekhawatiran Karyo bukan tanpa dasar. Malam itu, di tengah heningnya langit, seekor burung gagak besar tiba-tiba menabrak jendela rumah warga, mati dengan mata terbuka dan darah menetes. Hewan ternak mendadak gelisah, dan bayi-bayi menangis tanpa henti. Tanda-tanda alam tak biasa mulai muncul. Tarso pun mengumpulkan kembali warga dan memperingatkan mereka, kemenangan ini belum final. "Kita akan diserang,
tapi bukan dengan tangan, melainkan dari balik tirai gaib. Benar saja, 2 malam kemudian, warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang pria tua dengan jubah hitam menancapkan jarum ke kepala mereka, satu persatu. Beberapa warga bangun dengan luka gores di tubuh, seolah benar-benar diserang dalam tidur. Tarso tahu, ini adalah bentuk serangan santet massal. Maka ia dan Karyo segera menyiapkan perlawanan spiritual, membagikan air doa dan garam suci, serta menanam tumbuhan pelindung di 4 sudut pasar. Namun serangan itu terus meningkat. Beberapa warga jatuh sakit misterius, bahkan ada yang mendadak lumpuh tanpa sebab. Di tengah kepanikan, Karyo berkata lirih, "Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus menyerang balik, dan satu-satunya cara menghentikan ini adalah dengan membakar jantung ilmu hitamnya. Batu darah di dalam gua larangan. Jika itu dihancurkan, kekuatannya akan lenyap." Tarso, meski tahu risikonya besar, menjawab tanpa ragu, "Bawa aku ke sana." Perjalanan menuju hutan larangan dimulai malam itu juga. Tarso ditemani Karyo dan 2 warga muda yang berani, berjalan menyusuri hutan dengan hanya pelita dan mantra perlindungan. Di tengah kabut tebal, suara-suara aneh menggema, tangis bayi, jeritan wanita, dan tawa Ki Prabu yang mengerikan. Namun mereka terus maju, hingga sampai ke sebuah gua tua yang dikelilingi bau amis darah dan suara desiran angin dingin seperti bisikan makhluk halus. Di dalam gua itu, tampak sebuah batu merah menyala seperti jantung berdetak. Tarso mendekat perlahan, tapi dari balik kegelapan muncul Ki Prabu, matanya merah membara, tubuhnya seperti membesar dan mengambang. "Kau pikir bisa menghentikanku, Tarso? Aku bukan manusia lagi," teriaknya. Tapi Tarso, dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, mengangkat bambu berisi air doa dan menyiramkan ke arah batu. Teriakan memekakkan telinga terdengar, dan gua itu mulai retak, pertanda bahwa pertarungan terakhir akan segera meletus, bukan hanya antara manusia, tapi juga antara terang dan kegelapan. Gema teriakan Ki Prabu mengguncang lorong gua, memantul seperti deru amarah makhluk gaib. Batu darah yang menjadi pusat kekuatan ilmu hitamnya mulai retak-retak, merah menyala seperti bara neraka. Tarso berdiri di depan batu itu dengan napas berat, tangannya masih menggenggam wadah air doa yang kini kosong. Dari kegelapan, Ki Prabu muncul perlahan, tubuhnya berubah, lebih menyerupai bayangan hitam dengan wajah yang tak lagi sepenuhnya manusia. "Kau membangunkan kutukan lama, Tarso, kini kau akan ikut masuk dalam dunia kegelapan." Geramnya. Tarso tidak gentar, ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar fisik. Ini adalah pertarungan jiwa. Karyo dan 2 pemuda yang menyertainya berusaha menahan makhluk-makhluk hitam kecil yang merangkak keluar dari dinding gua, bayangan menyerupai tangan-tangan manusia yang menjerit dalam diam. Tarso maju, tubuhnya menyala dalam sinar samar dari lentera doa yang digantung di pinggangnya. "Aku tidak takut pada kegelapan, Prabu. Aku hanya takut pada manusia yang membiarkan kejahatan terus hidup," jawabnya tegas. Ki Prabu mengayunkan tangannya, dari balik lengan bajunya meluncur semburan asap hitam berbentuk ular. Tarso melompat ke samping, berguling, lalu melemparkan garam suci ke arah asap itu. Terdengar suara mendesis, dan asap itu berubah menjadi kepulan darah lalu lenyap. "Kau belajar cepat, Tarso, tapi aku sudah hidup 100 tahun lebih." Ki Prabu melayang, tangannya kini mengeluarkan cahaya merah darah, siap melepaskan pukulan pamungkasnya yang selama ini membuat jejen kebal. Tarso berlari ke arah batu darah, menghindari serangan demi serangan. Ia tahu, tidak mungkin mengalahkan Ki Prabu jika sumber kekuatannya belum hancur. Dengan satu gerakan cepat, ia mencabut pisau pusaka warisan ayahnya, mengucapkan doa dalam hati, lalu menancapkan pisau itu ke celah batu retak. Batu itu meledak dalam cahaya putih menyilaukan, menggetarkan seluruh gua. Ki Prabu memekik, tubuhnya terangkat lalu tergulung oleh cahaya yang membakar setiap inci tubuh gaibnya. Namun bukan berarti semuanya selesai. Ki Prabu belum musnah. Dari dalam cahaya, wujud aslinya muncul, seorang lelaki tua renta dengan kulit terbakar dan wajah hancur, tapi matanya masih menyala merah. "Kalau aku harus mati, maka kau ikut bersamaku," teriaknya. Ia menyerbu Tarso, menerjang dengan tenaga terakhir. Tapi Tarso, dengan naluri tempurnya sebagai intel Kopassus, berbalik cepat dan menghantamkan ujung gagang pisau pusaka ke dada Ki Prabu. Teriakan terakhir Ki Prabu menggema panjang, lalu tubuhnya berubah menjadi debu hitam dan lenyap diterpa angin dari dalam gua. Suasana mendadak sunyi, begitu hening hingga suara napas terdengar seperti raungan.
Batu darah hancur berkeping, dan makhluk-makhluk bayangan yang tersisa berteriak sebelum lenyap bersama kilatan cahaya suci. Tarso terduduk lemas, tubuhnya penuh luka, tapi wajahnya menatap langit gua dengan damai. Ia tahu, kegelapan telah berakhir. Karyo menghampiri Tarso, menahan air mata. Kau telah mengakhiri satu kutukan tua, Jenderal, tak banyak manusia bisa melakukannya. Dua pemuda di belakang mereka hanya bisa menunduk hormat, menyadari bahwa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar pertarungan, tapi peperangan antara dunia yang kasat dan tak kasat mata. Tarso hanya tersenyum tipis. Ini bukan akhir, tapi ini awal dari kembalinya cahaya ke hati rakyat, ucapnya lirih. Malam itu, gua larangan untuk pertama kalinya dalam 100 tahun menjadi sunyi dan bersih dari aura jahat. Kabut yang menyelimuti desa perlahan menghilang. Tangisan bayi berhenti, hewan ternak mulai tenang, dan pasar Legi, kini benar-benar bebas. Namun Tarso tahu, tugasnya belum usai. Masih ada banyak tempat yang tertindas. Dan selama rakyat masih dibayangi oleh tirani, Jenderal Tarso tidak akan berhenti bergerak. Fajar menyingsing dengan pelan di atas pasar Legi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, cahaya matahari menembus kabut tanpa halangan. Suasana pagi terasa berbeda, udara lebih segar, angin tak lagi membawa bisikan-bisikan aneh, dan langit tak tampak muram. Warga satu persatu keluar dari rumah, masih ragu, namun senyuman mulai tumbuh di wajah mereka saat melihat suasana pasar yang tak lagi diliputi ketakutan. Pedagang kembali menggelar tikar dan lapak, anak-anak tertawa berlarian, dan suara tawar-menawar kembali hidup seperti dulu. Di tengah keramaian yang perlahan pulih, Tarso duduk di bangku bambu tua, ditemani Karyo dan dua pemuda yang selamat dari gua larangan. Tubuhnya masih dibalut perban, luka-luka belum kering, tapi sorot matanya tak kehilangan keteguhan. Seorang ibu menghampirinya dengan mata berkaca-kaca, menyerahkan seikat bunga melati dan berkata lirih, "Terima kasih, Jenderal, anak saya bisa tidur tenang lagi." Tarso hanya membalas dengan senyum sederhana. Tak perlu banyak kata, senyum rakyat adalah medali tertinggi baginya. Tak jauh dari situ, makam Jejen dibangun secara sederhana di bawah pohon beringin. Meski dikenal kejam, warga sepakat untuk memaafkan masa lalunya dan menguburnya dengan damai. Dia memang preman, tapi juga korban ilmu hitam, ujar salah satu sesepuh pasar. Tarso menyempatkan diri menaburkan bunga di makam itu, dan dalam hatinya berkata, "Semoga arwahmu tenang, setelah lepas dari bayang-bayang kegelapan." Pemerintah daerah pun akhirnya turun tangan. Mendengar kabar tentang keberanian Tarso, gubernur mengirimkan tim untuk merehabilitasi pasar Legi dan membentuk satuan pengaman rakyat agar tak lagi ada kekuatan gelap yang bercokol. Warga menyambut keputusan itu dengan sukacita, dan nama Tarso pun disematkan dalam salah satu jalan utama menuju pasar, Jalan Jenderal Tarso, pejuang rakyat. Tapi Tarso sendiri menolak segala bentuk penghargaan resmi. "Saya hanya menjalankan tugas. Saya bukan pahlawan, hanya pelindung dari bayangan," ujarnya singkat. Malam harinya, sebuah acara syukuran kecil diadakan. Warga berkumpul di tengah pasar dengan obor dan makanan sederhana. Terdengar suara rebana dan lantunan doa yang menenangkan. Karyo membuka acara dengan kalimat penuh makna, "Kita semua telah belajar bahwa kegelapan tak akan menang selama masih ada orang yang berani menyalakan cahaya, meski hanya dengan sebatang lilin." Semua hadirin terdiam, merenungkan kata-kata itu. Di sela keramaian, seorang anak kecil mendekati Tarso. Ia mengangkat tangan dengan hormat, lalu berkata polos, "Kalau besar nanti, aku mau jadi seperti Om Tarso. Berani lawan yang jahat." Tarso menunduk, menepuk kepala anak itu sambil tersenyum haru. "Kalau kamu berani jujur, adil, dan tidak takut pada kebenaran, kamu sudah lebih dari cukup, nak," jawabnya. Kalimat itu seketika menancap di hati semua yang mendengar. Saat langit malam mulai gelap, bintang-bintang muncul satu persatu, bersinar lebih terang dari biasanya. Tarso berdiri di tepi pasar, memandang bintang dengan sorot mata yang tenang. Tugasnya di tempat ini telah selesai, tapi dalam hati ia tahu, perjuangan belum usai. Dunia masih menyimpan banyak kegelapan yang harus disinai. Ia pun berjalan perlahan ke arah selatan, meninggalkan pasar Legi dengan langkah mantap, seperti bayangan malam yang berpamitan pada pagi. Di tengah keheningan, terdengar bisikan dari warga, ia datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Tapi meninggalkan cahaya yang tak akan pernah padam. Begitulah nama Jenderal Tarso akan dikenang. Bukan sebagai pahlawan dengan medali,
tapi sebagai cahaya dalam sunyi, pelindung tak terlihat yang akan selalu hadir saat rakyat tertindas. Dan legenda tentangnya pun terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari pasar ke pasar, sebagai simbol bahwa kebaikan selalu punya jalan.